Kamu masih berani play victim, kamu penipu, kamu jolim, kamu fitnah. Itu produk siapa? Produk siapa? Kenapa nggak berani jawab? Kenapa kamu nggak berani jawab? Itu produk siapa? Jadi nggak bisa pulang ya? Iya, memang. Ini hak kamu, 100.000. Hak aku juga, aku minta hak aku. Kamu Ini negara hukum apa negara kamu? Iya, negara hukum. Udah tahu negara hukum, Saya di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overclaim. Di sini kami akan terus fokus berbenah dan memperbaiki kualitas dari produk kami. Dan terkhususnya untuk Doktip, saya di sini meminta maaf dan saya di sini berterima kasih banyak karena adanya edukasi dari dokter. Saya selaku brand owner bisa lebih teliti lagi atas produk yang saya jual. Berbicara tentang overclaim, apakah itu karena mengandung zat berbahaya atau kelebihan atau kekurangan, semuanya itu adalah pidana. Yes. Pidana dalam konteks kalau zat berbahaya kan bisa merusak tubuh Ya. pemakai atau konsumer. Kalau dia kelebihan Juga bisa berbahaya. bisa berbahaya karena mungkin kelebihan dosis. Kalau dia kurang juga bisa berarti tidak punya efek, itu penipuan. Jadi kesimpulannya semuanya itu adalah Semua jenis overclaim adalah penipuan. iya, dan kita bisa tindakin. Tindakinnya salah satunya dalam bentuk ya tentu kalau domainnya Badan POM kan mulai administrasi, pencabutan izin, penutupan usaha. Kalau dia sudah aspek merugikan dan itu berbahaya, tentu kita bisa lanjutkan ke kepolisian. Begini ya, berbicara tentang overclaim, apakah itu karena mengandung zat berbahaya atau kelebihan atau kekurangan, semuanya itu adalah pidana. Semua jenis overclaim adalah penipuan. Iya, dan kita bisa tindakin. Udah jelas ya, Kepala BPOM udah bilang yang namanya overclaim dan yang namanya ada bahan berbahaya itu termasuk tindak pidana. Tapi gimana nih kalau ada owner skincare yang udah mengakui produknya itu overclaim? Kok belum ada tindakan ya? Kalau gitu kita dengerin aja ya, kira-kira owner skincare yang mana nih yang bilang. Saya di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overclaim. Jelas ya dari mulut ownernya sendiri yang bilang dan mengakui kalau produknya itu overclaim. Tapi sampai sekarang masih jualan, ya walaupun katanya udah diperbaiki sih, semoga aja udah diperbaiki yang bener. Kenapa overclaim itu nggak boleh? Karena itu termasuk ke jenis penipuan guys. Karena mereka mengklaim isi kandungan itu sekian persen, padahal isinya itu nggak ada sekian persen, cuman berapa persen di bawahnya. Jadi hasilnya nggak bakal ngefek ke orang yang make, ngabisin duit doang buat beli itu, makanya overclaim itu tidak diperbolehkan. Menurut kalian gimana nih? Coba kalian komentar di bawah deh. Buat para geng sirkus dan para junjungannya dan pengikut-pengikutnya, saya lalap nanya, mana pendukungnya Nikita Mirzani? Hati kau buta, makanya kau mendukung penjual skincare overclaim. Oke, nggak apa-apa, tapi mata kau jangan buta juga. Kau besarkan biji mata kau, jangan biji mata kaki, tapi mata kepala kau tengok sosial media itu. Kalau kalian bertanya, mana pendukungnya Nikita Mirzani, nggak ada di sendirian kan? Borjong-borjong pukimakmu, ha? Kau tanya dulu sama kalian. Ada nggak sekelas pengacara yang mendukung Bu Abu beserta kawan-kawan? Ada. Begitu banyaknya orang-orang bahkan sekelas pengacara yang mendukung dan mau membantu Nikita Mirzani. Sebenarnya kalian itu bukan pendukungnya sirkus The Gang, tapi kalian karena benci aja sama Nikita Mirzani, iya kan? Akuin aja lah. Kalau kami memang murni, ya. Jijik nengok si sirkus The Gang dan mendukung namanya Nikita Mirzani dan juga Doktip. Kalau kalian beda cerita. Tahu kau orang-orang kayak gitu kau dukung, menjual skincare overclaim, overprice, membodoh-bodohi masyarakat, merugikan masyarakat, nggak pernah memikirkan kerugian masyarakat, hanya memikirkan muncungnya kekayaannya, kayak mana lebih bisa hebring, pamer-pamer, ya kan? Itu yang kau dukung. Tahu kau. Jadi kau besarkan biji mata kepala kau, jangan biji mata kaki kau yang kau bikin nengok. Kau tengok-tengok semua sosmed itu. Sekelas Bang Hotman Paris aja bersuara. Buta kau, buta hati, buta mata, borjong atau buta. Kemudian akan segera dilaksanakan gelar perkara untuk kemudian ditetapkan tersangka atau tidaknya. Ya, yang pasti kita menunggu dari pihak penyidik Polrestabes Medan melalui pemberitahuan resminya, tetapi ya kami dari kuasa hukum Dr. Andreas Henry Tungkil merasa yakin ya dengan bukti permulaan yang cukup, dengan keterangan-keterangan yang kami berikan,
bahwa kami yakin dalam waktu dekat inisial PS akan menjadi tersangka. Demikian. Ini lagi. Berarti ini sudah gelar perkara gitu Bang? Nah, nanti kami sampaikan berikutnya ya. Yang pasti dalam waktu dekat akan disampaikan kepada kami. Soal gelar perkara kita belum tahu apakah sudah dilaksanakan atau belum. Seperti itu. Bang, sejauh ini kan dokter sendiri mengklaim bahwa kenapa dia melakukan itu karena dia ngomong bahwa produk itu kan belum masuk BPOM gitu katanya. Kenapa akhirnya di just tip dan diperjualbebaskan itu yang maksudnya dia kayak gitu Bang? Baik, Kenapa dia ngomong paham, saya paham. gitu? Begini, kalaupun kemudian ya ini ya just tip itu atau just tipper si pelakunya itu just tip salah ya. Ini kalaupun salah dan itu dapat dikenakan juga tidak pidana, apakah gelar seorang dokter itu dapat dicabut? Jadi jadi ini satu edukasi yang sesat terhadap publik. Yang seseorang itu ketika dituduhkan, dipersangkakan dan telah diputuskan. Sudah menonton video ini belum? Dr. Reza di Komisi 9, ya kan? Dan di sini ada netizen berkata, kayaknya Dr. Reza ini kudu belajar public speaking. Setuju nggak kalian? Ya kan? Ya kan? Dan Dr. Reza mengatakan bahwasanya dia tuh tidak terima kalau dibilang dokter detektif itu kulitnya abu-abu. Ya tidak terima lah, orang mukanya juga mengkilap, bagus, cantik, ya kan? Ya nggak mungkin, nggak mau dia dibilangin abu-abu. Lalu kedua, dia dibilang flexing, dia juga nggak terima. Harus dibilang enak aja, emang keadaannya saya begini, harta gua banyak, ya kan, dagang gua laku gitu. Saya nggak flexing lah, ya kan. Lalu ketiga, dia bilang produknya itu tidak overclaim. Ngapain takut kalau nggak salah, ya kan? Tunjukin bukti-bukti. Kan dokter kan pasti tahu begini. Bilang aja, produk saya tidak overclaim. Pokoknya saya tidak terima dengan ini, ya kan? Gitu aja, gitu kan. Lalu apalagi ya? Kita garis bawahin lagi. Dokter Reza juga jangan mau mengeluarkan uang seperti mengeluarkan uang sama Nikita Mirzani, ya kan? Bu dokter ngeluarin uang 4 miliar tuh untuk Nikita Mirzani. Ngapain? Abu-abu enggak, ya kan? Overclaim enggak, ya kan? Ngapain takut? Ngapain ngeluarin duit? Mendingan uang 4 miliar itu dikasih aja buat orang umroh, ya kan, buat kasih orang hadiah umroh atau buat bikin masjid, ya kan. Biarin aja orang mau bicara tentang dokter, toh dokter kan bisa jawab, saya tidak overclaim, tidak salah, begini. Ngapain? Dokter kan duitnya banyak, ya kan. Ngapain takut, ya kan. Ngapain juga ngapain ngasih uang seperti itu, ya kan sayang, ya kan. Dan pokoknya gini dok ya, dokter kan akan sebentar lagi akan persidangan dan dokter akan melawan Nikita Mirzani di persidangan, dan pasti Nikita Mirzani nanti akan barbar nanti di persidangan, dan dokter harus siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dan tidak boleh lagi memelas, ya seperti memelas seperti itu, ya jelas harus tegas gitu. Ya saya tidak terima lah saya dibilangin abu-abu, muka saya aja mengkilat begini, ya kan. Kedua, saya tidak terima kalau saya dibilangin flexing. Orang memang adanya saya orang kaya begini, dagangan saya juga ramai kok begini. Pokoknya jangan mau terima orang akal nggak ada. Kalau dibilang overclaim juga gitu, saya tidak overclaim gitu. Ngapain takut, ya kan. Saya mah kalau banyak duit mah, ya kan, bener nggak? Kalau kita nggak salah ngapain bayar orang? Kalau saya sih, kalau saya tidak salah, ngapain ngeluarin uang 4 miliar ke orang-orang, ya kan. Oh saya nggak mau ribet lah, ribet tahu, ya kan. 4 miliar banyak, ya kan. Itu menurut kalian gimana? Komen ya. Nikita Mirzani bakal lebaran di penjara. Pengacara Reza Gladys tegas sebut alasannya. Nikita Mirzani masih menjalani masa penahanan selama 20 hari setelah dijadikan tersangka atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Penahanan Nikita Mirzani dimulai pada tanggal 4 Maret 2025. Selama 20 hari masa penahanan, pihak kepolisian pun sembari mengumpulkan berkas, di mana berkas tersebut apabila sudah rampung akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Jadi begini 20 hari proses penyidik melengkapi berkas untuk dilimpahkan, ujar kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Paulus Sembiring, ditemui kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu 15 Maret 2025. Pihak Reza Gladys meyakini bahwa penahanan terhadap Nikita Mirzani akan diperpanjang. Menurutnya besar kemungkinan Nikita Mirzani akan ditahan selama 40 hari ke depan. Dugaan kami akan diperpanjang menjadi 40 hari lagi. Dugaan kami ya, kata kuasa hukum Reza Gladys. Sementara itu saat ini pihak Reza masih berupaya untuk membuktikan bahwa dua terlapor lainnya, yaitu dokter detektif alias Doktif dan dokter Oki Pratama juga akan ditetapkan sebagai tersangka. Hingga saat ini dari 4 terlapor baru Nikita Mirzani dan sang asisten Mail yang menjadi tersangka.
tutur kuasa hukum Reza Gladys. Seperti diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dan Mail menjalani penahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Dr. Reza Gladys. Nikita Mirzani dan Mail ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam sebagai tersangka. Selain itu juga Nikita ditahan sejak 4 Maret 2025. Kondisinya disebut kuasa hukumnya yakni Fahmi Bahmid dalam keadaan sehat. Nikita dalam keadaan sehat walafiat, kata Fahmi Bahmid dikutip dari YouTube Mantra News Minggu 16 Maret 2025. Pada kesempatan itu Fahmi juga menyebut Nikita Mirzani akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Ya, hal ini dilakukan ibu 3 anak sebagai bentuk perjuangan dan kebenaran. Ini adalah bentuk memperjuangkan sebuah kebenaran, imbuh Fahmi Bahmid.